Good morning, fifth grade. How are you this morning? I hope all of you full of spirit and stay healthy and then keep on fire. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Oke, what day is today? Yes, today is Wednesday, the 20th of January 2021. Oke, hari ini adalah hari Rabu. Nah, jadi before we start our lesson, let us pray. Close your eyes and fold your head. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so that we can receive the lesson well. Please forgive for all our sins. Please bless our teachers and our parents. Thank you God. Amin. Oke, nah karena kita sudah berdoa, sekarang today hari ini kita masuk ke subtema 3. Nah, kamu boleh buka buku kamu halaman 135. Nah, untuk selanjutnya kamu boleh menonton video Miss berikut ini. Baik, kita masuk ke tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupannya, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, kamu boleh memperhatikannya dengan baik. Nah, di sini kita akan belajar mengenai bahan konduktor dan isolator. Nah, konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator adalah bahan yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Selanjutnya, konduktor, adapun contohnya yaitu antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Kamu bisa lihat di sini contohnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk tentang isolator, yaitu di mana contohnya seperti kayu, karet, kain, dan plastik. Nah, ini yang tidak bisa mengantarkan panas. Nah, di sini juga ada gambarnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya di buku kamu boleh lihat di situ tentang bahan konduktor dan isolator, di mana penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya yaitu panci. Nah, di sini panci ini digunakan untuk memanaskan air yang terdiri atas bahan berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Nah, selanjutnya kamu boleh melakukan praktek berikut ini, di mana di sini ada alat-alatnya maupun bahan-bahannya. Tetapi selanjutnya Miss akan bahas yaitu tentang halaman 141, di mana yang pertama itu soalnya apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu. Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena sumpit bambu merupakan isolator, sehingga menghambat hantaran panas. Soal nomor 2. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Nah, jawabannya, tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena sumpit plastik merupakan isolator sehingga menghambat hantaran panas. Soal yang ketiga, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Jawabannya, tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena kain merupakan isolator sehingga menghambat hantaran panas.
Soal selanjutnya, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Nah, jawabannya yaitu besi dan tembaga. Nah, jadi besi dan tembaga ini merupakan konduktor. Selanjutnya, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Yaitu kayu, plastik, dan kain. Nah, ini yang tidak dapat mengantarkan panas. Selanjutnya, sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Nah, yaitu ada karet, kertas, asbes, kaca. Nah, semoga anak-anak Miss dapat memahaminya tentang isolator dan konduktor ini, anak-anak. Nah, di sini pertanyaan yang selanjutnya, tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Kemampuan benda dalam mengantarkan panas berbeda-beda. Ada benda yang mudah mengantarkan panas dan ada benda yang menghambat hantaran panas. Nah, yang disebut dengan isolator. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, kamu boleh buka buku kamu halaman 145. Di situ membahas tentang sejarah termos. Nah, kamu boleh baca buku kamu agar kamu lebih paham. Di sini kita akan bahas sejarahnya secara singkat. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Nah, di sini benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang terbuat dari bahan isolator seperti gabus untuk mencegah perpindahan panas secara konveksi. Sedangkan bagian dalam kaca dibuat mengkilap agar kalor dari air panas tidak terserap pada dinding. Dan bagian luar dinding kaca dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Nah, ruang hampa udara di antara bagian dalam dan luar berfungsi untuk mencegah perpindahan panas secara konveksi. Nah, selanjutnya kita akan lihat sejarah dari termos. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi sesaat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Nah, di sini selanjutnya kamu boleh baca buku kamu tentang sejarah termos agar kamu lebih paham. Nah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan di buku kamu. Apakah fungsi sebuah termos? Termos digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Nomor 2, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Bahan yang digunakan pada masa itu adalah botol hampa udara, merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. Soal nomor 3, gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas. Nah, di sini kamu bisa lihat tadi yaitu bagian-bagian dari termos, yaitu ada penutup gabus, tabung kaca berlapis perak, dan juga ruang hampa udara. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos? Yaitu jaket dan selimut. Nah, itu dia yang bisa menghangatkan. Seperti termos tadi dapat menghangatkan air dengan waktu yang cukup lama. Seperti itu kira-kira. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan benda konduktor dan isolator.
Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Di sini, barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator, termasuk selimut. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator yang sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci tersebut terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Nah, itu dia tadi penggunaan dari selimut maupun panci. Selanjutnya, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi dari gambar cerita yaitu memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Yang ketiga, menarik perhatian. Yang keempat, menambahkan nilai artistik atau keindahan. Yang terakhir, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Nah, itu merupakan dari fungsi gambar cerita. Nah, anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini. Kamu boleh mempelajarinya di buku paket kamu dan kamu dapat membacanya sehingga kamu dapat lebih paham ataupun mengerti. Okay students, that's all for today. Thank you, goodbye, see you tomorrow.